Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast SOWin Broadcasting the Ideas. Ini segmen pertama mungkin ya, segmen yang berbeda. Gue namain segmen misteri. Karena kali ini gue kedatangan tamu. Gue ngundang salah seorang teman dari Facebook dan gue beberapa kali baca gitu ya tentang statusnya dia. Dia selalu nyebutin pas live reading gitu kan. Nah, gue menarik nih. Ini sesuatu yang gue pikir gue bisa angkat. Oke, sekarang udah ada Mas Andri Rasuda Bening. Apa kabar, bro? Woi, baik. Thank you. Oke. Ya. Nih, sebelum masuk nih, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pas live reading ini? Bisa cerita Jadi jadi awalnya ini gua ini penasaran dengan kehidupan masa lalu. Iya, jadi sebelum gua memang kebetulan lahir di keluarga yang agamanya Islam. Tapi gue menarik banget sama namanya kehidupan di masa lampau. Sebelum ini ada kehidupan nggak? Maksud gue gitu. Oh gitu, jadi bukan kehidupan sekarang tapi zaman dulu, bukan, tapi kehidupan sebelum kita hidup gitu. Itu gue gitu penasaran ya? Banget. Oke, terus? Dari situ gue mulailah. Emang dari kecil kebetulan gue peka lah ya, bisa ngeliat juga. Ada six sense. Akhirnya ada six sense. Akhirnya gue coba. Akhirnya ketemu sama temen gue dan dia bilang, itu ketemunya waktu itu gue lagi main di Garut. Dia bilang, lu tuh pernah meninggal dipenggal kepalanya. Iya, gue kaget kan. Itu kaget juga gue. Lah, kok lu tiba-tiba bisa ngomong gitu? Tapi gue berasa deket banget sama dia, kayak teman lama. Padahal lu belum ketemu sama orang ini. Baru pertama kali first impression gue sama dia. Baru pertama, loh, kok tiba-tiba udah bisa kayak gini? Gue juga bingung kan. Ini siapa? Ya udah, akhirnya ngobrol-ngobrol. Akhirnya tiba-tiba gue dapet gambaran juga, kayak semacam kayak nonton TV gitu. Nonton TV, terus tiba-tiba kepala gue itu sakit banget. Kayak, iya sakit. Gue juga bingung, kepala gue kan normal nih. Masih nempel. Gak copot. Iya kan? Nah, dari situ kayaknya benar yang dia omong ini. Karena gue pun ngelihat juga peristiwanya. Jadi gue itu dulunya itu ya gak baik lah kelakuannya. Terus akhirnya karena jadi kayak pendekar tapi sukanya ngebunuhin orang. Jadi kayak pembunuh bayaran. Akhirnya karena gue meresahkan masyarakat sekitar situ, gue ditangkap sama si, ternyata ini temen gue yang nangkep juga. Dan gue yang ngasih tahu itu. Iya, benar. Bisa kebetulan gitu kan, Mas. Oke. Terus? Iya. Terus abis itu dari situ baru dibenerin kepala gue. Kayak dibenerin entah gimana, enak lagi kepala gue itu. Wah, ini baru normal nih kepala gue nih. Itu nggak enak banget sih, kayak gue kepelintir ya, pokoknya gue nggak bisa deskripsi, pokoknya nggak enak lah ya, gitu aja lah. Nah dari situ sama temen gue ini udah beres, kita ngobrol-ngobrol lagi, ya akhirnya udah nggak ketemu lagi tuh. Jadi gue ketemu sama dia hanya untuk ngomong itu, jadi kayak ada yang sesuatu harus diselesaikan aja, habis itu ya udah gitu. Oh, ya sekaligus sama orang itu minta maaf kali gitu ya? Apa gimana? Ya pokoknya kayak teman lama ngobrol aja. Jadi kayak kangen banget, deket banget. Gue juga dia mikir, gue mikir, lu siapa? Ketemu di bis aja. Iya, ketemu di bis aja tuh. Anehnya bisa ketemu di bis bareng. Dan tujuannya sama-sama gitu loh. Oh gitu. Sebenarnya ketemunya juga nggak sengaja gitu. Nggak sengaja, pure nggak sengaja. Itu semuanya kayak kejadian aja gitu. Kok gue tiba-tiba mau kesini, dan dia pun sama. Kok tiba-tiba gue mau kesini aja gitu. Dan lo dikasih tahu bahwa lo dulunya begini. Nah terus sekarang, sekarang lo makin tertarik dengan pas live reading. Nah akhirnya gue cobalah. Gue iseng, namanya baru tahu kan, norak nih. Iya, norak banget. Gue coba lihat setiap orang yang ketemu gue tuh.
dan akhirnya gue coba kan past life ada 2 cara nih yang gue tahu Mas. Oh gitu. Ada satu yang emang dia pakai hipnoterapi. Ada satu yang model terawangan kayak gue. Nah gue ini kan model terawangan. Okay. Iya. Dan gue tidak profesional. Kenapa? Karena kan kalau hipnoterapi ada ininya, ada jamnya untuk dia dapat sertifikat buka praktek macam-macam. Oh oke. Maksudnya legal lah ya. Legal. Nah kalau gue ya udahlah ya gitu. Nah dari situ gue mulai baca-bacain tuh setiap orang yang ketemu gue, dan gue coba ngelatih apa sih ini, gue penasaran namanya orang norak gitu kan. Gue coba baca orang, akhirnya gue kecapean, capek banget, padahal nggak ngapa-ngapain. Akhirnya dikasih tahu, lu terawangan tuh makan energi. Oke. Jadi ada energi yang lu pakai dan itu namanya energi batin. Energi gitu batin, ya? Oke. Iya, ya gitulah ya. Terus habis udah selesai dia jelasin gitu, oh gitu ya. Mulai dari situ gue mulai milih-milih tuh. Oh kalau gue mau, ya udah. Kalau enggak, ya. Jadi nggak diforsir gitu kan? Iya, tadinya norak, wajar lah. Ya kan kita nggak tahu kemampuan kita segede apa, segimana kan? Iya. Kalau kita nggak nyoba kan ya nggak. Betul. Nah terus lo tahu pas ternyata gue benar-benar bisa nih gitu, dan itu benar. Itu kapan? Itu pas gue bacain seseorang, tiba-tiba gue kekoneksi, nggak tahu gimana, tahu-tahu kok gue ngelihat dia ini dulunya kayak gini ya. Orang berpengaruh lah di kerajaan. Awalnya gue nggak percaya juga. Ini ngibul kali nih. Kan kita tetap harus logika ya Om ya. Iya benar. Nah harus kan, karena itu kan anugerah yang paling bagus dari semesta buat manusia. Ya logika. Betul, benar banget. Nah gue pakai logika gue, akhirnya gue tanya, ternyata dia juga bisa. Lucu ya. Jadi gue tuh ketemu yang bisa-bisa terus ya. Gue ketemu terus habis itu ya memang itu. Tapi gue suka nih apa pemikiran dia. Memang di zaman itu gue jadi itu, dan itu benar. Dia sendiri juga benar udah tahu kalau dulunya dia udah begitu. Tahu. Iya, dia udah tahu, dan dia juga ngelihat gue ternyata dulunya salah satu sahabatnya juga di zaman itu. Lucu ya. Situ aja gitu ya, muter. Di situ aja terus iya. Kan kok ngulang-ngulang aja ya gitu. Mungkin ada yang belum selesai kali ya. Nikmatin aja lah kalau udah adanya begini. Oke. Nah terus pas live reading itu kan ya berarti kan ini modelnya kayak reinkarnasi ya. Sama nggak sih? Menurut gue sih enggak ya. Kalau menurut gue ini pandangan gue ya, karena gue udah sharing-sharing juga. Awalnya gue menganggap seperti itu. Tapi ternyata ya kita kebetulan aja vibrasinya sama. Oke. Getarannya sama. Misalnya kan ada yang ini sama dengan leluhur ini, akhirnya diikutin kodam leluhur ini, bahasanya gitu kan. Bahasa mudahnya. Nah, ternyata getarannya sama. Si yang ngikutin ini ternyata energi tubuhnya itu sama dengan yang dulu ngikut dia. Gitu. Jadi getarannya. Jadi yang dimaksud dengan pas live reading itu membaca si kodamnya atau gimana? Bukan. Gue melihat sebuah peristiwa dan itu yang terjadi di masa lampau. Tapi itu berkaitan dengan orangnya, minimal itu pasti ada tanda fisik. Oh gitu, ada tanda fisiknya. Ada tanda fisik. Ya di salah satu di komentar lu apa di status lah. Itu kan ada yang lu cerita bahwa ini dulu ada tai lalat di mana gitu kan, terus itu bekas tusukan. Kan ya gue baca itu gitu, berarti kan itu ada tanda juga gitu kan. Iya. Dibaca juga. Ya baca lah gue. Postingan lu tuh menarik gitu loh kan. Kadang lucu, kadang ini serius ya. Gue baca ya. Cuma walaupun kadang suka skip, nggak sempet nge-like atau gimana, tapi gue sempetin baca. Iya.
Iya. Gue juga merhatiin podcast lu, Om. Niat banget, itu keren banget. Karena gue tahu kalau gue juga punya podcast tapi terbatas kan. Oh, ada ya? Ada. Gue ngangkat cerita-cerita orang yang memang malu dia punya kelebihan tapi dia nggak mau cerita. Oh, oke. Nah, tapi sekarang udah kurang berjalan karena gue fokusnya lagi bangun YouTube lagi sih sekarang. Oh, oke. Rencananya. Apa namanya? Sama Andrea sudah bening. Oh, sama ya? Tapi jangan mampir lah Om, karena jelek banget. Gue juga nggak suka ngeliatnya. Enggak, gue juga kan nggak, ya apa, masih pemula lah. Gue juga subscriber gue berapa paling, ya nggak. Tapi kan ya saling silaturahmi, support. Saling support. Terus balik lagi nih, udah berapa orang yang lu baca dengan pas live reading ini? Aduh, gue nggak ngitung. Banyak tapi ya. Iya. Kadang tiba-tiba mendadak aja. Oh gitu, walaupun dia nggak minta. Padahal dia nggak minta. Itu kayak ada klik aja gitu di hati, kayak, gue kayaknya harus ngasih tahu nih. Tapi gue ngasih tahu yang sesuai aja. Kadang gini loh Om, kalau gue ngasih tahu yang, gue lihat orangnya juga. Kalau orangnya klinik banget, gue ngasih tahu yang misalnya dulu lu ada, misalnya lu pangeran apa gitu kan, nanti dia biasanya gitu lari-larinya berasa pangeran, padahal sekarang kehidupannya beda gitu. Iya gitu. Gue akhirnya jadi ada kayak empatinya, jangan kayak gini tuh. Gue pilih aja, mungkin di masa lalunya lu ada kurang bagusnya di mana, ya gue kasihnya ini contohnya nih ya. Misalnya dulu lu apes tuh gara-gara gue pernah baca itu di sama-sama grup Indigo Om. Jadi gue diundang, terus abis itu gue iseng aja, namanya masih latihan kan, masih menggebu-gebu gue tentang pas live. Gue bacain satu cewek, itu cewek kasihan banget, dia meninggalnya itu diperkosa di tengah hutan. Abis itu perutnya itu digigit anjing karena udah ditinggalin mati, darah habis, ya dia mati. Jadi tak tanya, emang punya masalah dengan perut nggak bagian kanan, dan dia mengiyakan. Akhirnya dia sekarang orangnya sering donor darah. Oh gitu. Karena dia nggak mau sia-sia lagi hidupnya. Oh, ya ada sisi positifnya lah berarti kan. Iya. Sama satu lagi Om, ada waktu itu gue masih sama tapi lelaki. Nah, kakinya itu pernah luka membusuk sebelah kiri. Nah, terus kan aku liatnya kayak gitu ya, maksudnya kasihan banget gitu loh. Nah, habis itu aku bilang, Mas, kaki kirinya gimana selama ini? Dan dia cerita, selama ini bingung, kaki kiriku ini selalu kena knalpot. Pokoknya cedera terus lah dia. Nah, knalpot kan sebelah kanan. Iya. Dia kena knalpot. Iya. Oh, mungkin lagi pas turun gitu kan, terus dia gak kena. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Terus iya. Terus abis itu ternyata itu ada masalah di kakinya. Jadi dia dulu kakinya pernah membusuk. Akhirnya di salah satu kakinya itu ya kayak gitu, apes terus, cedera terus. Oke. Tapi ada nggak orang yang habis dibaca tapi dia nggak percaya gitu? Oh, banyak. Iya, yang penasaran aja banyak. Yang penasaran banyak? Iya, itu banyak banget yang penasaran. Nah, karena aku juga punya tanggung jawab, apa yang aku omongin, aku kadang milih-milih juga akhirnya. Karena kan kasihan. Kita kalau soalnya aku connect dengan masa laluku. Seharusnya ambil yang baiknya kan, positifnya seperti kata Om tadi kan. Nah, aku malah kebagian hubungan-hubungan negatif zaman dulunya. Hmm. Jadi pernah ada satu cewek, si cewek ini
Jadi aku sama dia hubungannya cukup dekat karena kebetulan dulu aku itu pernah jadi kayak pernah ngajarin orang lah, makanya di kehidupan sekarang bisa kayak gini. Nah terus dia di situ murid aku gitu loh. Oh oke. Iya, nah makanya pas jadi ada pertentangan biasa lah guru sama murid zaman dulu kan ribut berantem ke bawahnya sampai sekarang, tapi lucunya dia nggak sadar. Padahal dia juga peka. Oh gitu, sebenarnya dia punya ilmu juga gitu kan? Iya, kayak lah, gitu. Okay. Iya. Terus apa yang terjadi? Terus akhirnya ya aku aja yang minta maaf biar cepet. Kalau tapi pada dasarnya lu kenal sama cewek ini sekarang? Kenal karena tiba-tiba dia nge-add Facebook. Dan tiba-tiba dia ngechat, ngobrol, curhat lah, jadi curhat mulu nih orang. Gitu kan. Ya udahlah, tanggepin aja. Oh ya udah kayaknya berarti ada urutannya nih kenapa dia tiba-tiba interest. Kadang pernah ada suatu ketika ya Om mungkin ngerasain juga, kok gue baru lihat ini orang nggak suka ya gitu. Nah itu mungkin kemungkinan ya ada di masa lalunya pernah konflik apa kayak gitu sih Om. Gitu ya. Ya. Tapi dia balik lagi yang percaya, maksudnya kalau yang nggak percaya udah. Ini sama nggak sama kayak Om Hao ya? Kalau dia udah keren banget sih Om. Ya, tapi agak mirip kan, maksudnya modelnya begini. Agak mirip, iya. Tapi dia udah keren banget sih itu. Kerennya apa? Dia sampai bisa tahu pasti tahunnya berapa. Iya. Iya, kadang aku itu nggak cuman lihat gambarannya aja, tapi nggak bisa mastiin tahunnya apa, bagaimana, detailnya apa. Jadi kadang nggak hanya gambaran-gambaran besarnya aja. Kalau dia kan nggak cuma orang ya, apa lu juga nggak harus orang yang lu lihat, tapi misalnya tempat, ini tempat dulunya begini, ya kayak Om Hao gitulah, kayak gitu nggak? Iya. Sama? Bisa. Oh gitu. Oh oke. Wah, menarik juga ya. Udah berapa lama jadi kalau dengan kondisi gini? Kondisi kalau pekaknya tuh dari SD. Iya, dari SD itu udah mulai tuh. Kalau mulai bisa macam-macamnya itu pas udah mulai SMA ke kuliah. Jadi aku ketemu orang, terus sama dia, sekalian aja tak bukain deh kamu kan peka. Bisa. Iya. Jadi kayak dibantu lah gitu loh sama dia. Pas dia ngomong dibukain itu udah langsung kebuka semua. Sampai aku itu bisa kalau yang kayak di TV gitu kan kesurupan gitu ya. Nyembuhin. Nah kalau iya dia kesurupan tapi aku itu nyambat. Kesurupan tapi sadar. Oh gitu. Jadi nggak sepenuhnya kan ada yang total sepenuhnya gitu kan ya. Ya aku enggak. Jadi masih kekuatan kitanya gitu kan? Iya masih bisa aku kontrol. Aku tahu nih dia ngapain aja. Nah itu tapi setelah aku pikir-pikir, aku perhatiin orang-orang gitu, kok lama-lama di badan nggak enak ya. Jadi ada efek negatifnya. Oh oke. Apa efek negatifnya apa? Kalau yang aku perhatiin di aku cepet capek nggak ngapa-ngapain tuh capeknya capek banget, terus ada aja sakit gitu ya karena energi kita terkuras juga kan. Iya, jadi lucunya gini, mereka kan negatif, masuk ke badan kita, negatif kita otomatis berlebih dong. Ya udah dia mah enak aja keluar masuk, sedangnya kita apes gitu. Iya kayak gitu. Kalau misalnya, Nales sekarang bisa nggak ngebaca pas live gue? Ini gue pengen tahu aja sih sebenarnya. Bukan nguji ya, sorry. Enggak, tenang. Beda kok.
dulunya ini yang terlihat dulu Om itu suka berjalan. Jadi ini settingannya kayak pasar-pasar zaman dulu gitu Om. Yang masih cewek-ceweknya ada yang nggak pakai maaf atasnya. Jadi Om itu suka bawa kertas dan nyatet tempat-tempat bagus. Dibikin kayak tulisan gitu sama Om, dikumpulin di kertas. Zaman dulu bukan kertas ya, zaman dulu apa sih, kayak daun gitu ya. Nah Om suka tuh kayak gitu nulis. Terus nanti Om kayak tampil di depan khalayak gitu. Jadi Om tampil membacakan cerita-cerita Om. Dan ada puisi juga, ada kidung juga. Om baca-bacain di depan-depan orang. Dan itu banyak yang lihat, anak-anak kecil tuh biasanya tuh rame. Itu yang aku tangkap gitu Om. Dan gue juga suka puisi memang. Dan serius gua nggak tahu nih, mata gue berlangsung berair nih. Nggak, jadi gini, gue juga nggak ngerti ya kenapa, dan gue juga suka ada satu buku, bukan buku sih, ada orang penyair kondang namanya Khalil Gibran, mungkin lu juga pernah dengar kan? Iya. Nah, dia itu cara nulisnya, cara mikirnya, pokoknya kata-katanya tuh bener-bener terpilih sehingga suatu menjadi suatu rangkaian wacana yang bagus banget menurut gue sih ya. Dan menurut ya, kalau pendapat orang juga mungkin begitu. Nah, gue kadang suka nulis memang gitu, nulis puisi lah, apalah gitu, syair gitu. Dan nggak tahu kenapa kata-kata itu muncul begitu aja gitu, dan jadi gitu sesuai dengan apa yang gue pikirkan gitu. Dan hasilnya wah gitu, menurut gue sih. Menurut gue. Wah, itu keren sih Om. Keren. Dan itu selama ini gue mencoba untuk menulis itu gitu. Ada di WordPress dulu gue bikin itu, ada beberapa ini. Oh iya. Tapi ya stop gitu kan. Sampai sekarang akhirnya gue beralih ke podcast ini gitu kan. Tapi artinya yang lo baca ya mungkin agak-agak mirip lah ke gue gitu kan. Tapi lu, wah, terima kasih nih Om. Keren. Lu keren banget sih. Gue juga nggak nyangka bisa sama gitu loh. Masa ada ininya, ada kaitannya. Oke. Nah sekarang rencana lu apa nih dengannya? Apakah lu akan membuka sebuah biro jasa pembacaan masa lalu atau apa nih? Ada arah-arahnya kayak terapis gitu ya. Kan ya kalau kita bisa menolong orang lain, tapi ya berharap bahwa mereka ngambil sisi positifnya dan membuat mereka menjadi lebih baik kan gitu ya. Alhamdulillah. Ya, harapan gue dong. Nah, ada nggak kayak gitu? Membuka ada sih Om. Jadi gue sih ada rencana. Banyak sih yang udah bilang, Mas coba aja buka praktek dan macam-macamnya. Itu gue tampung. Tapi gue di sini butuh legalitas juga. Legalitasnya maksudnya kayak sertifikat gitu. Iya, dan gue rencana untuk masuk ke hipnoterapi. Jadi gue mau fokusin. Jadi gue udah mulai nemuin tujuannya nih. Kalau dulu kan masih bingung lah kemana. Sekarang udah mulai nemu tujuannya. Kayaknya gue bisa di sini, dan gue juga pengen ada ininya lah gitu loh. Ada bantunya lah, bisa berguna gitu. Oke, kalau misalkan ya kalau di Facebook kan lo ya kadang ngebanyol lah, inilah itulah segala biasa lah. Terus tiba-tiba misalnya di Facebook lo ada yang Om baca gue dong gitu kan. Lo bisa baca dari jarak jauh gitu? Bisa, kayak kita gini. Sekarang ini kayak gini. Iya. Nah, bisa ya? Bisa. Tapi gue butuh foto. Oh, foto. Iya. Jadi gue tahu orangnya. Ya minimal nggak nyasar lah.
Udah dibaca bagus-bagus gitu, keren. Wah, Iya. Salah baca bos. Kan jadinya konyol maksudnya. Tapi lu kan tinggal di Jakarta ya? Iya, iya betul, di Jakarta Selatan tepatnya. Oh, Jakarta Selatan. Banyak nggak orang-orang kayak lu nih, punya kelebihan kayak lu di Jakarta? Gue sih belum nemu ya, maksudnya dalam arti gue nggak sering. Nggak ada ininya kayak grup-grup gitu. Ada sih, tapi gue ikutnya di bagian Bekasi om. Oh di Bekasi? Iya, namanya Indigeneous Mind. Gue ikut itu karena gue perhatiin dari dia bisa ada organisasinya, dia jelas ada dia ada kegiatannya, sosialnya, dan akhirnya gue ikutlah di situ. Karena gue perhatiin dari grup-grup yang lain kan ya hanya sekedar ngumpul aja. Jadi pas gue perhatiin satu-satu, lucunya gini ketika ada grup Indigo gitu ya. Ini kan karena kebetulan gue dulu penasarannya sama Indigo gitu kan. Nah gue masuk itu kebanyakan kok mereka saling ngejatuhin satu sama lain. Biasa iya, itu. jadi nggak saling ngebantu di mana-mana kan kita ini gue juga baru dapat tujuan hidup gue baru kemarin, baru 2 bulan yang lalu lah. Jadi gue tujuan hidup gue ya kita sama-sama aja lah, kita sama-sama saling membantu. Misalnya si ini kurang apa, dalam arti dia nggak pede nih dengan kemampuannya, ya kita coba aja, lu pede, gimana caranya biar pede, kita rangkul gitu loh mas. Gue pengen yang kayak gitu. Ya benar-benar. Tapi ya gitu sama lah. Yang lu alami juga sama, gue alami di podcast, dunia podcast juga begitu, Bu. Oh sama aja. Jadi ya mungkin di tempat lain juga begitu ya, maklum mungkin orang merasa bahwa ada yang lebih senior, yang lebih expert, mungkin ngerasa bahwa lu newbie, jadi takut lewat. Menurut gue sih ya jangan gitu juga lah. Kalau misalkan ada ya orang kekurangan, ya pas harusnya kita bantu lah gitu kan, kita tolong kasih informasi. Iya, setuju. Masuk pemikiran lo. Sama. Iya, jadi gue sempat nonton Raditya Dika dan dia lagi di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Dia bilang sekarang bukan zamannya saingan, sekarang zamannya kolaps. Kalau lu kolaps, lu tuh malah lebih hidup gitu loh, lebih bangun konten-konten lu. Jadi misalnya gini, ketika lu lihat ada yang baru itu bikin dia kan karena orang stand up comedy ya. Dia bikin Suci Tour, jadi stand up comedy tour. Nah, gimana caranya gue juga mau bikin stand up comedy tour gitu. Nah, si Raditya Dika mikirin konsepnya itu menurut gue keren sih Om. Dia mikirin konsepnya ikutin tour juga, tapi dia bikin yang beda. Apa yang beda dari dia? Nah, dia keluarkan yang bedanya, tapi dengan konsepnya versinya Raditya Dika dan kolaps juga gitu loh. Ya akhirnya malah dia sebagai konten kreator menurut gue sampai sekarang tuh masih kreatifnya paling keren sih menurut gue. Masih bagus ya? Iya memang masih bagus dan nggak ngebosenin gitu loh kontennya. Menurut gue gitu ya. Kan mungkin pandangan orang beda-beda. Ide-idenya juga bagus sih, maksud gue cara dia ngemas, cara dia karya-karyanya kalau gue bilang kayak misalkan ada buku yang apa sih gue lupa. Bola Kumal. Bukan. Manusia Setengah Salmon. Itu. Itu kan maksud Manusia Setengah Salmon. Itu kan pilihan katanya aja udah kreatif menurut gua gitu. Tapi ketika gua baca lagi, maknanya begini. Itu hebat banget gitu kan. Cara berpikir kan berarti keren gitu kan. Iya. Dan diksi yang dia pilih itu gua juga pertama bingung kan. Manusia pas setengah salmon. Lucu sih memang itu kedengerannya. Iya. Dan bikin gue penasaran. Kebetulan gue juga suka komedi banget Om. Akhirnya gue coba. Pertama gue nggak baca. Terus tahu-tahu ada dari pas SMA ada filmnya gitu kan.
film tentang Raditya Dika itu lucu banget nih. Wah, ini orang lucu banget. Akhirnya gue mulai pelajari polanya dia. Oh, ternyata ngelawak itu dari keresahan aja gitu loh. Keresahan sehari-hari kita dan itu jadi lucu. That's good. Oke, bro. Ya. Ini udah 34 menit nih di itu gue. Oh, gila. Lumayan. Ya, nggak berasa banget gitu ya. Iya. Tapi dan anak gue sudah mulai nimbrung main bola di sini. Jadi agak noise. Oke, untuk sementara mungkin kita ngobrolnya cukup sampai di sini. Lain kali kita mesti ngobrol lagi tentang sesuatu hal yang mungkin ya kali aja ke depan ada yang happening atau apa ya kita ajak ngobrol lagi ya. Oke, sip. Gue sih berharap juga bisa ketemu lu sih, Om. Oh, iya, boleh. Nggak, gue masalahnya gue belum bisa ketemu orang karena pertama studio gue masih berantakan gitu kan. Dan ini gue harus rebutan sama istri gue karena dia ngeles gitu kan. Jadi gue juga jadi kalau misalkan kapan ya kita bisa ketemu di kalau misalkan ada tempat ya mungkin gue bisa kita bisa setting juga di situ gitu kan. Atau ya kita ngobrol biasa aja. Iya. Gampang lah. Sip. Oke. Sip. Thank you, Bro Andri. Iya, sip. Thank you banget. Thank you, Om. Makasih banget nih. Makasih udah mampir di podcast gue nih. Dan terima kasih juga buat teman-teman nonton, like, dan subscribe. Waduh. Podcast Ecowin. Iya, podcast Ecowin. Sama jangan lupa di Facebooknya lu. Nih. Low. Like. Oke. Thank you. Oke, bro. Yuk. Thank you ya. Yuk, bye. Yuk, bye. Waalaikumsalam.